Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan amanah-amanah yang telah diberikan kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan dalam kaidah usul fiqh bahwasanya al-amru lil wujub, hukum asal dari sebuah perintah adalah kewajiban, sehingga perintah dalam ayat ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya agar mereka menunaikan amanah-amanah yang telah dibebankan kepadanya. Dan orang-orang yang menjaga amanahnya, yang menunaikan amanahnya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyanjung setiap hamba-hambanya yang berusaha untuk selalu menjaga amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman yang beruntung tersebut? Di antaranya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang selalu menjaga amanah dan menjaga akad-akadnya, selalu menjaganya dan tidak melalaikan amanah-amanah tersebut. Inilah salah satu ciri orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga sebaliknya,
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melalaikan amanah adalah di antara karakter orang-orang munafik, di antara sifat-sifat orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ada tiga tanda orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ketika dia berbicara maka dia akan berbohong. Ketika dia berjanji maka dia akan mengingkari janjinya. Dan ketika diberikan amanah kepadanya maka dia akan mengkhianati amanah tersebut. Dan juga di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika amanah tersebut dilalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhayyatil amanatu fantadhiris sa'ah." Ketika amanah sudah dilalaikan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Dan ini adalah celaan, ini adalah peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar setiap kita menjaga amanah dan tidak melalaikan amanah-amanah tersebut. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum semua kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dari ibadah-ibadah dan juga semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah larang kepada kita, itu semua merupakan bentuk amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula." Kami memberikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, namun mereka menolaknya dan tidak mampu melaksanakan amanah tersebut, tidak mampu memikul amanah tersebut. Kemudian amanah tersebut dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia adalah orang yang zalim dan orang yang bodoh. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut, langit, bumi dan gunung-gunung, dibandingkan dengan kita manusia yang sangat kecil, tidak ada apa-apanya, kemudian mau memikul amanah tersebut, sehingga tidak ada lagi pilihan setelah memilih untuk memikul amanah tersebut kecuali menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita hamba-hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kita menjaga amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Dan secara khusus di antara bentuk amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah amanah dalam menjaga harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harta yang kita miliki pada hakikatnya dia merupakan amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita belanjakan, yang harus kita infakkan sesuai dengan jalan-jalan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak daripada harta tersebut adalah mengeluarkan zakatnya bagi orang-orang yang diberikan harta yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai nisabnya, yang sampai haulnya dan semua syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka dia wajib untuk menunaikan zakat tersebut. Apalagi zakat merupakan rukun Islam, bahkan dia merupakan rukun Islam yang ketiga, dan dia adalah kewajiban
yang banyak orang lalai daripadanya. Dia adalah sebuah kewajiban pada harta yang dimana banyak orang tidak menunaikan zakat tersebut. Padahal dia adalah kewajiban yang dimana pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an sampai boleh mengatakan, wallahi la uqatilanna, demi Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh saya akan memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat yang pernah dulu dia tunaikan di zaman Rasulullah SAW, kemudian dia tidak tunaikan. Ya, maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia akan memerangi orang-orang tersebut. Dan benar bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an melakukan apa yang dikatakannya ini. Abu Bakar As-Siddiq memerangi setiap orang-orang muslim, meskipun dia melaksanakan salat, mendirikan salat, bersyahadat, namun dia tidak menunaikan zakatnya, juga akan diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan juga di antara amanah yang harus kita lakukan pada harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah tidak membelanjakannya dengan cara yang boros, tidak mengeluarkannya dengan cara yang berlebih-lebihan, tapi kita belanjakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tuntunan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang boros, orang-orang yang berlebih-lebihan membelanjakan hartanya, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saudara-saudaranya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan ini merupakan bentuk larangan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang tidak membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendak hatinya. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya harta ini adalah milik saya, terserah saya mau mengapakannya. Dia memang harta milik kita, kita berhak. Namun ada aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada harta yang Allah titipkan kepada kita. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amanah adalah amanah untuk menjaga jasad kita dan menjaga roh kita. Jasad kita adalah milik kita, namun kita harus menjaga hal tersebut karena dia merupakan titipan yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga seseorang tidak boleh menyakiti dirinya sendiri, menyakiti tubuhnya, apalagi sampai bunuh diri. Bunuh diri adalah salah satu di antara dosa-dosa besar yang sangat dikecam di dalam syariat kita. Dan juga termasuk langkah-langkah, perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan, semuanya dilarang di dalam syariat kita. Dan di antara hal tersebut, di antara perbuatan yang menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan adalah merokok. Merokok meskipun tidak ada hadis secara khusus, tidak ada ayat secara khusus yang melarangnya dengan namanya, akan tetapi para ulama sepakat tentang keharaman hal tersebut karena dia adalah perbuatan yang menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Dia adalah perbuatan yang menyakiti dirinya sendiri dan juga menyakiti orang lain. Sementara la darara wa la dirar, tidak boleh memberikan kemudaratan terhadap diri sendiri dan memberikan kemudaratan terhadap orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amanah adalah menjaga profesi kita. Kita sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, amanah kita adalah memanfaatkan waktu, memanfaatkan keberadaan kita sebaik-baiknya untuk mengambil ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan mengikhlaskan niat-niat kita di dalam menuntut ilmu tersebut, karena sesungguhnya amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah thalabul ilmi in sahhatin niyyah, adalah menuntut ilmu ketika niat-niat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ini akan memberikan manfaat bukan hanya sekedar kepada diri kita, tapi juga akan memberikan manfaat kepada banyak orang, memberikan manfaat kepada banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap waktu kita jaga dengan baik untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara bentuk amanah adalah dengan mencari harta dan membelanjakannya pada jalan-jalan yang halal, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, kekuatan, pertolongan untuk kita bisa selalu menjaga amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.